Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang keempat dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-ma'qidu tsani, simpul yang kedua di antara simpul-simpul yang dengannya insyaallah kita bisa mewujudkan pengagungan terhadap ilmu di dalam hati kita, yaitu dengan ikhlasun niyati fihi, mengikhlaskan niat di dalam ilmu. Fihi di sini kembali kepada ilmu. Mengikhlaskan niat untuk Allah. Ilmu ini adalah sesuatu yang mulia. Maka di antara bentuk pemuliaan kita terhadap ilmu, hendaklah niat kita di dalam mencari ilmu tersebut adalah karena Allah, bukan karena makhluk. Karena kalau kita niatnya adalah karena dunia, berarti kita menghinakan ilmu. Ilmu ini mulia. Kalau kita niatnya mencari ilmu tersebut untuk mencari sesuatu yang hina, berarti kita menghinakan ilmu. Tapi kalau niat kita di dalam menuntut ilmu adalah ingin surganya Allah, ingin dimuliakan oleh Allah, ingin diberi ganjaran oleh Allah, berarti kita telah ikhlas di dalam menuntut ilmu tersebut. Ini termasuk pengagungan kita terhadap ilmu. Inna ikhlasul a'mali asasu qabuliha wa sullamu wusuliha. Sesungguhnya keikhlasan di dalam beramal itu adalah pondasi untuk diterima. Kalau tidak ikhlas, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Beliau menyebutkan di sini keutamaan-keutamaan ikhlas. Dan dia adalah tangga supaya sampai kepada diterimanya amal. Jadi pondasi ikhlas. Tangganya juga keikhlasan. Dia harus ada dari awal maupun ketika berjalan amalan tersebut harus ada. Qala ta'ala, Allah SWT mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Bagaimana menyembahnya? Menyembah Allah dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mentauhidkan Allah. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan itu adalah dengan niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Amalan itu harus dengan niat. Kalau niatnya adalah karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Dan kalau niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Dan bagi masing-masing apa yang dia niatkan. Bagi masing-masing apa yang dia niatkan. Kalau niatnya adalah menginginkan pahala dari Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut. Tapi kalau yang dia niatkan adalah dunia, maka baginya apa yang dia niatkan. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah, tapi hanya mendapatkan dunia kalau Allah SWT menghendaki. Ini menunjukkan tentang kedudukan niat di dalam Islam. Wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasal minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidaklah mendahului orang-orang yang terdahulu, dan tidaklah sampai orang-orang yang sampai dari kalangan para salafus salihin kecuali karena keikhlasan mereka untuk Allah. Ini beliau masih menyebutkan tentang pentingnya ikhlas. Ternyata orang-orang dahulu mereka sampai menjadi seorang ahli ibadah, sampai menjadi seorang ahli fiqh, ada yang ahlul hadis, ada yang mereka dikenal dengan akidahnya. Tidaklah mereka sampai kepada keutamaan-keutamaan tersebut kecuali karena ikhlas. Jadi jangan kita menyangka mereka sampai kepada kedudukan-kedudukan tadi hanya sekedar dengan melakukan perjalanan, hanya sekedar menghafal. Tidaklah mereka sampai seperti itu kecuali karena diantaranya yang utama adalah karena mereka ikhlas di dalam beramal. Mereka ikhlas di dalam menuntut ilmu. Karena mereka mengagungkan ilmu, karena niat mereka adalah karena Allah, sehingga mereka akhirnya menjadi seorang ahli fiqh, menjadi seorang ahlul hadis. Qala Abu Bakar Al-Marruzi rahimahullah, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, ya'ni Ahmad bin Hanbal, wa dzukira lahu as-sidq wal ikhlas, faqala Abu Abdullah, bihadza irtafa'a al-qaum. Berkata Abu Bakar Al-Marruzi, aku mendengar seseorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian disebutkan kepada beliau tentang masalah sidq wal ikhlas.
disebutkan kepada beliau, yaitu kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dua perkara ini, as-sidq, kejujuran, dan juga keikhlasan. Jadi maksud dengan kejujuran di sini adalah kejujuran dalam keinginan. Orang yang keinginannya jujur, maka dia akan kumpulkan keinginan tadi. Dia akan kumpulkan segenap keinginan dia. Itu namanya sidq. Berarti dia jujur di dalam keinginan dia. Al-ikhlas maksudnya adalah karena Allah. Yaitu dia kumpulkan seluruh keinginan tadi untuk siapa? Untuk Allah. Berarti ada sidq, dia kumpulkan keinginan dia, kemudian dia satukan semuanya untuk Allah. Dia ikhlaskan semuanya untuk Allah. Maka berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bihadza irtafa'a al-qaum. Dengan sebab ini, maka orang-orang tersebut ditinggikan oleh Allah. Mengapa ditinggikan? Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik. Kita harus tahu bahwasanya mereka bisa tinggi sedemikian tingginya itu karena as-sidq wal ikhlas. Karena mereka dahulu mengumpulkan keinginan mereka, dikuatkan keinginan mereka, dan mereka satukan itu, dan mereka tujukan itu semuanya adalah lillahi rabbil alamin, sehingga Allah pun mengangkat derajat mereka. Wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Sesungguhnya seseorang mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasan dia. Semakin dia ikhlas, maka semakin dia mendapatkan ilmu. Dan semakin dia berkurang keikhlasannya, maka akan semakin berkurang juga ilmu yang dia dapatkan. Sehingga seseorang harus berusaha, dan ini adalah bentuk pengagungan dia terhadap ilmu, supaya ketika dia mencari ilmu yang mulia ini, yang berharga ini, niatnya adalah untuk mendapatkan surga, mendapatkan pahala dari Allah, bukan mendapatkan dunia. Kalau kita niatnya mendapatkan dunia, maka berarti kita menghinakan ilmu. Dan kalau kita sudah menghinakan ilmu, maka ilmu tidak akan mau tinggal bersama kita, tidak mau tinggal bersama orang yang menghinakan dia. Kita nggak bisa mempermainkan. Ini sudah kaidah, ini sudah prinsip yang demikian. Orang yang mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkan dia. Kalau kita menghinakan ilmu dengan cara niat kita adalah untuk dunia, supaya dikenal, supaya populer, ya, supaya mendapatkan harta dunia dengan ilmu tersebut, maka ketahuilah dia tidak akan mendapatkan ilmu. Abadan, selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu meskipun dia duduk di majelis selama puluhan tahun. Kalau memang niatnya dia adalah untuk dunia, karena dia telah menghinakan ilmu itu sendiri. Kapan seseorang dinamakan ikhlas? Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usul. Ikhlas di dalam ilmu itu dibangun di atas 4 pondasi. Biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Dengan 4 perkara ini, maka akan tercipta niat yang benar. Ya, kalau kita bisa mengatur sehingga niat kita adalah beberapa perkara ini, berarti kita sudah mewujudkan keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Apakah 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah al-awwalu raf'ul jahli an nafsi. Niat kita adalah ingin mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri. Bita'rifiha ma 'alaiha minal 'ubudiyat wa iqafiha amri wan nahy. Kita ingin mengangkat kebodohan dari kita sendiri. Anda enggak ingin bodoh. Anda ingin punya ilmu. Kalau memang niat dia adalah demikian, ingin menyelamatkan dia dari jurang kebodohan, maka dia telah ikhlas dalam menuntut ilmu. Yaitu dengan mengenalkan diri kita ini, apa yang menjadi kewajiban dia berupa ibadah-ibadah. Karena dia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka dia kenalkan dirinya, dia sayangi dirinya, dia kenalkan dirinya dengan ibadah-ibadah tersebut dengan cara menuntut ilmu. Kemudian juga dia ingin menuntut ilmu dan juga ingin supaya jiwanya dan juga dirinya ini mengetahui tentang maksud-maksud dari perintah dan juga larangan. Dia lebih ingin mendalami apa maksud dari perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli 'anil khalq bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Adalah dengan tujuannya adalah ingin mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkan mereka, memberikan petunjuk kepada mereka kepada sesuatu yang di situ ada maslahat bagi mereka, baik di dunia mereka maupun di akhirat mereka. Kalau tujuan kita adalah anak ingin nanti setelah anak belajar, anak ingin memberitahu dan mengajarkan kepada anak-anak.
ana ingin memberitahukan ilmu ini kepada orang tua ana, kepada tetangga ana, maka ini adalah termasuk ikhlas. Itu bukan termasuk riya. Itu termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, ats-tsalitsu ihya'ul ilmi wa hifdhuhu min ad-dhaya'. Niat kita adalah ingin menghidupkan ilmu yang sebelumnya mati di sebuah masyarakat. Mereka enggak punya perhatian terhadap ilmu agama. Kemudian kita ingin menghidupkan ilmu tersebut dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Inginnya adalah menghidupkan ilmu supaya dia tidak hilang dan tidak luntur. Maka ini juga termasuk niat yang ikhlas. Ar-rabi', niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah al-amalu bil ilm, ingin mengamalkan ilmu. Kalau niatnya adalah ingin mengamalkan ilmu, ana duduk di majelis ini supaya ana pulang dalam keadaan ana bisa mengamalkan apa yang ana dengar. Maka ini juga termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Walaqad kana salaf rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihim al-ilma fayatawarra'una 'an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Dahulu para salaf rahimahumullah, mereka takut kalau sampai mereka tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya, mereka takut kalau sampai tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, karena kalau sampai tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, mereka sudah capek-capek misalnya datang dari Baghdad menuju Yaman, kalau tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, mereka enggak akan mendapatkan ilmu tersebut. Dan mereka malu dan tidak berani untuk mengatakan saya sudah ikhlas. Bukan berarti mereka tidak ikhlas, tapi mereka malu dan tidak berani untuk mengatakan saya mukhlis. Biasa orang yang ikhlas demikian. Orang yang ikhlas takut dia untuk mengatakan dirinya adalah orang yang ikhlas. Bukan berarti dia tidak ikhlas. Mereka, para salaf kita, jelas mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Dan kita mengetahui dari keilmuan mereka dan bagaimana umat ini mencintai mereka dan mengenal kesolehan mereka. Kita berharap semoga mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karunia yang besar, yaitu dengan keikhlasan. Beliau memberikan contoh di sini, ucapan dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya. Su'ilal Imam Ahmad, ditanya al-Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillah? Apakah engkau mencari ilmu dulunya adalah karena Allah? Faqala lillah azizun. Beliau mengatakan, untuk Allah ini adalah perkara yang berat. Untuk Allah ini adalah perkara yang berat, yaitu untuk ikhlas karena Allah ini bukan perkara yang mudah. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tapi ini adalah sesuatu yang aku senangi, yaitu mereka senang untuk menghafal, mereka senang untuk berfikir tentang ilmu, fatalabtuhu, maka aku pun mencarinya. Bukan berarti ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal di sini berarti beliau tidak ikhlas, tapi beliau dan juga para imam seperti beliau, mereka wara', sehingga mereka tidak berani untuk mentazkiyah diri mereka dan mengatakan kami adalah orang-orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Wa man dhayya'a al-ikhlasa fatahu 'ilmun katsirun wa khairun wafir. Barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak dan kebaikan yang banyak. Ya, barang siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, dia tidak memperhatikan dirinya, tidak memperhatikan niatnya di dalam menuntut ilmu. Dia biarkan hari begitu saja, hadir ke majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, tapi dia tidak pernah memperhatikan apakah dia ikhlas atau tidak. Niatnya apa nih? Maka dia akan kehilangan ilmu yang banyak. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa yanbaghi liqasidi as-salamah ay yatafaqqada hadzal asl. Maka hendaklah orang-orang yang menginginkan keselamatan, dia melihat fondasi ini. Hendaklah dia memperhatikan simpul ini. Yatafaqqad, senantiasa memperhatikan, bukan sekali dua kali, tapi senantiasa dia memperhatikan dia tujuannya apa dalam menuntut ilmu agama ini. Lillah aw lid-dunya. Lillah atau karena dunia. Wa huwa al-ikhlas, yaitu keikhlasan fi umurihi kulliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha. Di dalam seluruh perkaranya, baik yang daqiq, yaitu perkara yang kecil maupun perkara yang besar, baik yang tersembunyi maupun yang dilihat oleh orang lain. Apakah dia memperhatikan tentang masalah keikhlasan ini? Atau dia termasuk orang yang cuek dengan apa yang ada di dalam hati? Kalau dia ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia punya perhatian yang besar tentang masalah niat ini. Wa yahmilu 'ala hadha at-tafaqqudi shiddatu mu'alajati niyyah. Akan membawa seseorang kepada perhatian yang besar
yang secara terus-menerus terhadap masalah niat ini adalah susahnya mengobati niat. Kalau dia merasa susah dalam mengobati niat dia, maka itu akan membawa dia untuk terus memperhatikan niat tersebut. Kalau dia merasa susah dalam menetapkan niat dia, menjadikan niat dia itu ikhlas terus, maka inilah yang akan membawa dia untuk terus memperhatikan niat tersebut. Tapi kalau dia cuek dengan niatnya dan dia merasa ini adalah mudah sekali untuk mendatangkan niat yang ikhlas, maka dia tidak akan memiliki perhatian yang besar terhadap niat tersebut. Beliau mendatangkan ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Ma 'alastu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Lihat bagaimana para salaf. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah bagiku daripada niatku. Berarti beliau memiliki syiddatul mu'alajah. Beliau merasa berat untuk mengobati niatnya, untuk menetapkan niatnya. Kenapa? Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niatku tersebut senantiasa bolak-balik. Karena beliau merasa kok niatnya kok sering berganti-ganti, maka akhirnya beliau sering memperhatikan, terus dikoreksi, terus diawasi oleh beliau bagaimana supaya hati tersebut tetap karena Allah SWT. Bagaimana supaya menuntut ilmunya, bagaimana supaya ketika beliau mengajar, menyampaikan hadis itu dalam keadaan posisinya hati tersebut adalah karena Allah, niatnya adalah karena Allah. Demikian para ulama ternyata mereka punya perhatian besar terhadap keikhlasan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal tadi dikatakan ketika disebutkan tentang sidq wal ikhlas, dengannya kaum tersebut diangkat oleh Allah. Sufyan Ats-Tsauri beliau juga menyebutkan, dan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin dalam masalah hadis, ternyata beliau juga sangat perhatian tentang masalah ikhlas. Beliau perhatikan terus hatinya. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahid wa li niyyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat." Bahkan berkata Sulaiman Al-Hashimi, kadang-kadang aku menyebutkan hadis satu saja dan aku punya niat, yaitu memiliki niat yang baiklah. Tapi ketika aku mendatangi sebagiannya, taghayyarat niyati. Aku baru di awal aku mau menyampaikan hadis tadi lurus niatnya. Tapi ketika aku sudah memulai menyebutkan hadis tadi, ternyata sudah berubah niatnya. Belum selesai hadisnya disebutkan, tapi sudah berubah niatnya. Ya mungkin ketika belum menyebutkan mungkin sanad yang ali, sanad yang tinggi, kemudian masuklah syaitan di situ dan mengatakan sanadmu lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian berubah niatnya. Ini perlu diawasi lagi, perlu dikembalikan lagi kepada niat yang benar. Ketika dia mulai melenceng niatnya, maka harus dikembalikan lagi. Melenceng lagi, dikembalikan lagi. Itu namanya perhatian. Ketika dia mulai goyah, niatnya bukan karena Allah, dikembalikan lagi. Harus karena Allah. Fa'idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat. Ternyata satu hadis saja itu butuh beberapa niat. Artinya setiap kali dia berubah harus dikembalikan niatnya lagi. Padahal itu cuma satu hadis saja yang beliau sebutkan. Demikian para ahlul hadis, ahlul fiqh, para ulama, mereka perhatian sekali tentang keikhlasan ini sehingga mereka pun ditinggikan oleh Allah Azza wa Jalla derajatnya. Maka orang yang ingin mendapatkan ilmu agama, dia harus memiliki perhatian terhadap niat yang ikhlas di dalam hatinya. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.